Karena kalau lo udah mentok nih, nggak ada ide itu tuh stres. Nah banget itu lu ya. udah tahu. Bodong aja sih menurut gue, mending jangan masuk ke industrinya dulu. Tapi lo pernah nggak kayak selain gue gitu dulu yang bilang kalau desain lo jelek? Emang lu pernah ngomong gitu ya ke gue? Sering banget. Ini. Sorry. Yuk meeting. Ini revisi ya. Oke, brief lo mana? Makasih apa ya? Oke, gue Iqbal. Gue di sini adalah orang yang sering banget diomelin Aci. Lo lupa satu lagi. Dan gue sebagai buruh kreatif. Ya, itu sebab gue marahin Iqbal karena dia buruh kreatif. Gue Aci. Kan banyak gitu. Seumur hidup lo urusannya soal kreatif aja, dan lo kalau bosen nonton gitu, terus lo balik lagi kan. Tapi ada nggak sih kayak apa sih tantangannya gitu? Gue pribadi selalu ngerasa ya kalau di industri kreatif tuh musuh utama lo sebenarnya bukan selain klien kalau lo kerja di agensi, tapi kayak diri lo sendiri, bre. Karena kalau lo udah mentok nih, nggak ada ide itu tuh stres. Nah itu lu udah tahu, itu udah tahu. Sebenarnya, iya kan? Bener nggak sih? Kayak musuh lo tuh dulu sendiri nggak sih kalau di kreatif? Sebenarnya challenge di kreatif itu mungkin ada beberapa profesi yang pekerjaannya yang praktikal lah, coba lu share deh. Yang ya bisa dibilang kerjaannya nggak gampang, cuman guidance banget lah ya, udah teratur gitu ya. Nah sedangkan kreatif kan berhubungan sama tren, berhubungan sama audiens dan segala macem. Itu challenge banget sih, dan bisa dibilang mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang fresh. Masa lu nggak melihat itu ya? Melihat lah, kan apapun itu briefnya datangnya dari sosial media. Anda lupa? Sosial media juga berhubungan sama tren kan? Sama dengan tren, iya enak juga. Sosial media ada momennya kayak, gue tuh, lu pernah nggak sih ada momennya kayak lu muak banget nih sama media sosial ini ya, apalagi dengan menjamurnya tuh konten creator dan lainnya tuh lu kayak pengen shutdown aja gitu. Kayak gue nggak pengen nih, gue nggak pengen buka sosmed dulu gitu, meskipun itu kerjaan utama lo ya. Nggak pernah sih gue kepikiran, karena satu sisi gue ngerasa berarti gue doang dong. Gue kayak jangan pakai foto-fotonya capek Ci, ntar gue ngulang-ngulang lagi. Menurut gue sekarang cepet banget ya kalau misalnya ngomongin referensi. Sekarang sebenarnya medianya banyak ya, lo nyari referensi. Salah satunya tuh kayak lo pasti banyak banget orang pakai Pinterest, pakai Behance kalau kreatif. Cuman ya kalau misalnya buat selingan, lagi senggang atau lagi gabut ya kadang-kadang gue juga lebih cepet lihat di sosmed sih, banyak banget. Apalagi yang ada insight-nya kan, ada kontennya. Gue boleh nggak sih bilang kayak sorry banget nih kalau gue salah ngomong ya, kayak banyak banget kan industri, apalagi khususnya di industri kreatif itu biasanya kan kayak kebagi dua nih, lo yang idealis banget sama lo tuh yang udah komersial banget lah komersial. Gitu. Lo agree dengan itu nggak sih? Ya agree aja sih, sebenarnya ada dualitas itu ya. Lo pernah kayak gitu nggak? Lo pernah jadi idealis yang tiba-tiba? Pernah lah, sewaktu-waktu lah ya. Apalagi ya misalnya gue kerja lepas lah atau freelance gitu. Ya gue biasanya tetap masukin idealisme gue di dalam situ. Tapi ya kalau misalnya nyemplung ke industrinya lagi ya komersil udah nggak jauh-jauh lah. Itu bahkan apa ya, itu kan iya, dan satu sisi juga itu jadi ya idealis juga harus mikirin keberhasilan apa yang lu buat kan. Karya lu bagus doang tapi tidak sesuai apa yang diharapkan klien lu, tidak sesuai dengan target audiens kita juga sama aja gitu. Jadi ya harus dipertimbangkan itunya sih. Cuman kalau misalnya idealis banget, aduh capek gengs, bener deh. Please lah gitu. Lebih idealis gak? Pernah lah. Pernah. Capek ya? Capek menurut gue jadi idealis, karena ya lu gak akan ketemu benang merahnya gitu. Karena misalnya gue ngomong sama lu nih, lu sebagai brand deh gitu ya, terus gue sebagai kreatif nih. Dan menurut gue nih antara brand sama kreatif nih rada-rada suka ribut nih. Karena kalau brand tuh lebih banyak ngomongin what to say-nya nih, spesifik nih what to say, apa yang mau lu sampaikan dan segala macam. Nah di kreatif lebih ke how to say-nya, gimana lo ngolahnya. Nah kadang-kadang nih kreatif suka kasihkan, jadinya keluar dari jalur. Ini lumrah banget, harus mengakui lah teman-teman kreatif ya, ada fase itu. Tapi nggak dipungkiri juga gitu, kadang-kadang dari brand juga. Enggak, tapi kadang-kadang juga ya. Kalau gue pribadi nih, gue ngerasa kayak gue pun orang yang kalau sama kreatif tuh gue nggak akan ngelimit. Kayak justru mereka ya udah lo eksplorasi diri lo aja gitu, sebebas-bebasnya lo gitu. Tapi
kadang-kadang jadi ada mispersepsi atau miskonsepsi karena dari merekanya juga mikirnya kayaknya aduh brand kaku banget nih Iya, gitu. benar. Padahal nggak apa-apa, gas aja. Gua ya mungkin kalau gua nggak tahu nih orang-orang brand yang lain gimana, tapi kalau gue sendiri sih adanya kreatif tuh justru ngebantuin gimana cara gue memproses message-nya atau pesannya supaya lebih oke sih menurut gue gitu ya. Gitu. Lo ngeliat dua hal itu terus ngeliat yang nowadays nih kayak dunia digital saat ini dengan banyaknya content creator juga yang bisa bikin kerjaan kayak lo perasaan lo gimana sih? Lo kayak bangga aja atau? Iya bangga lah gitu. Lebih ke apa ya? Konten kreator yang sharing tentang kreatif itu menurut gue ya patut diapresiasi lah ya. Karena menurut gue yang gue tahu ya beberapa konten kreator yang ngebagi pengalamannya dia itu emang punya pengalaman yang luar biasa lah ya. Terus hasilnya juga outputnya sudah terlihat di mana-mana lah gitu. Ya bagus lah menurut gue ya. Mereka jadi sharing pengalaman baru. Gue juga masih suka lihat kok. Makanya tadi gue bilang gue suka ngebantu banget. Makanya menurut gue kayak gue juga masih suka ngelihat konten-konten itu ya karena menurut gue insight-nya banyak banget gitu. Kalau di brand ada juga nggak sih konten kreator yang ngebahas brand? Banyak kan? Banyak nggak? Kenapa lu gitu? Anyway, Lah, kita lanjut lagi, oke. Ini kan udah nih, Iya. content creator itu kan menurut lo bermanfaat juga nih Iya. buat lo gitu, thanks to teman-teman yang sangat mantap kreatif. teman-teman. Semangat terus. Dan sekarang juga kan masalahnya banyak juga bro yang kayak AI gitu. Yang Iya. kayak based on AI, gue pun yang nggak ada background desainnya juga kalau gue buka, even Canva itu based AI juga sih. Iya, betul ya. benar. Dan Ya sekarang Adobe juga ada fitur AI-nya. kayak lo ngeliatnya kayak gimana deh? Karena menurut gue nih, gue yang nggak ngerti desain sih, buat gue gue ngerasa desain itu jadi accessible for everyone nih. Iya. Tapi buat lu sendiri gimana? Karena gua sama sekali nggak merasa itu sebuah apa ya? Ancaman. Nggak ada sama sekali itu jadi sebuah ancaman atau saingan dan segala macam. Yang menurut gue AI pada dasarnya tools aja. Otaknya tetap di lu gitu. Karena sejauh yang gue lihat, bukan berarti AI-nya jadi mutlak ngebuat semuanya gitu. Tetap otaknya tetap di kitanya lah. Gitu ya. Lu pakai juga kan AI? Gue lebih ke nyari insight aja sih, tapi Nyari insight udah aja, nyampe. ya. Kayaknya prom gue belum sejago itu sih. Kebanyakan keseringan. ChatGPT Udah satu ya. doang itu doang. Satu doang, tapi juga nggak banyak, Oke. nggak majority. Kerjaan gue pakai ChatGPT belum bisa juga lah kalau brand. Tapi lo pernah nggak kayak selain gue gitu dulu yang bilang kalau desain lo jelek? Emang lu pernah ngomong gitu ya ke gue? Sering banget. Sorry. gue udah mengakui, terus lo pengen bikin gue jadi kayak malaikat. Ada lah. Kan tadi gue bilang gitu, bukan berarti gue suka gambar gue bagus. Dan responnya juga bukan berarti semua orang yang lihat gambar gue atau kerjaan gue ya bakal bilang bagus gitu. Apalagi udah masuk industri ya, udah banyak banget nih berat banget tuh. Iya, faktornya udah banyak. Kayak ada yang emang fokus sama goalsnya, kayak udah ada kreatif briefnya ya, fokus sama situ, kayak kita terlalu jauh apa enggak. Terus ada juga yang faktor subjektivitas juga kan, terkadang capek juga sih sebenarnya buat anak-anak kreatif ya, buat anak desainer, copywriter, karena pada dasarnya mereka menyenangkan semua orang gitu. Ya itu. People pleasure banget. Iya lah, benar. Ya. Tapi lo pernah gak sih kayak ada moodnya hari-harinya ya, kayak gue pribadi gitu, gue kalau dikasih kayak ada nih bos gue dulu atau klien gue lah dulu, kayak gue ngasih plan terus tiba-tiba dibalikin, lo bisa nggak mulai lagi dari awal, plan lo jelek, terus gue bad mood banget nih, parah. Kayak lo pernah kayak gitu nggak? Pernah lah. Nah, balikin semangatnya gimana? Kalau gue sih lebih kayak ngelihat dulu ya, misalnya ada beberapa orang yang emang merespon apa yang kita buat tuh negatif lah ya, menurut kita negatif nih. Nah, kita cari dulu nih sebenarnya positive thinking dulu aja, kayak sebenarnya emang benar-benar sejelek itu kah gitu. Ya udah terima aja. habis itu buat lagi yang baru tapi ya lebih dimaksimalin gitu. Enggak, tapi lu dari lo sendiri ya, lo kalau dibilang kerjaan lo jelek gitu, kayak saat itu tuh respon lo tuh jelek di mananya? Apakah lo langsung kepikiran mungkin gak sesuai sama brief gitu, atau jeleknya lo kayak langsung tembak, mungkin emang dia nggak selera aja sama style gue Ya, biasanya yang gue dipikirin kayaknya sih anak-anak kreatif bakal sama ya. Biasanya yang dipikirin tuh langsung
emang seleranya aja beda Iya, nih. saya Karena juga ada kayak gitu. karena ada ya banyak subjektifnya mungkin mikirnya ya. Tapi abis itu mungkin baru dilihat ke creative briefnya, ini udah sesuai apa belum. Tapi gitu. dari lo sendiri ya, menurut lo tuh penting gak sih buat kreatif itu memahami brief? Penting banget lah. Kayak lo minimal baca dulu lah gitu. Penting. Meskipun lo Penting suka lah. nggak suka sama Penting banget lah. Lu pasti gedek banget kan ketemu anak kreatif yang nggak ngerti baca brief gitu, kayak salah dan segala macam. Iya, Lu gedek banget kan? Gue bingung juga sih. Iya, ya wajib banget lah kalau menurut gua. Kalau lu nggak ngerti apa ya, ya nggak ngerti ngebaca brief, nggak ngerti memvisualisasikan brief itu jadi sesuatu yang menarik, ya bodong aja sih menurut gue. Mending jangan masuk ke industrinya dulu, lebih mengenal industrinya dulu seperti apa. Karena ya kita pasti berhubungan sama brief lah. Iya, dan kayak kreatif itu kan dari segala lini industri ya, lo mesti Iya, paham gitu. punya, dari iya. end to end banget, lo mau FMCG tiba-tiba lo jadi healthcare atau lo education. Semuanya lo sekarang harus paham, semuanya kan? sekarang butuh kreatif, butuh desainer, butuh copywriter. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya lu nggak bisa baca brief, gue rada lucu juga ya. Tapi Emang masih ada nih teman-teman yang nggak bisa baca? Misalnya kayak kalau emang nggak ngerti, Iya. kira-kira lo punya saran nggak? Mendingan ngapain gitu daripada diem-diem baik terus salah, atau Iya. apa nih saran lo? Salah satu hal yang paling utama ketika lu dapat brief, terus lu ngerasa lu nggak ngerti nih yang di briefnya tuh isinya apa. Menurut gua komunikasi sih paling penting tuh, nanya. At least ke misalnya lu ada lead lu, ada director lu, ada itu perlu tanyain dulu nih spesifik kayak apa yang bikin lu bingung gitu. Habis itu mungkin kalau misalnya masih belum jelas ya lu langsung nanya orang yang ngebuat briefnya gitu. Komunikasi seperti apa, terus target audiensnya seperti apa, atau misalnya briefnya lebih detail lagi ya lu balik lagi tanya aja langsung. Karena kalau misalnya lu nggak jelas dalam ngebaca brief, lu nggak akan bisa ngebuat visual yang tepat gitu. Bakal ya lu asal bikin aja, bukan asal bikin ya, mungkin lebih kayak ya udah gue bikin aja lah. Yang penting biasanya juga kayak gini, biasanya kayak gitu tuh, kayak terpaku sama guidance banget gitu dan segala macam. Nah ya komunikasi yang paling Tapi ada juga nih, gue coba lagi ya. Ada juga nih, biasanya kalau udah bikin, terus habis itu kliennya nggak suka, terus biasanya ada juga nih orang kreatif yang bilang ya kan briefnya kayak gitu. Nah gimana tuh? curhat lagi si Aci. Gimana tuh? Yeah. Karena gue pribadi pernah juga kan, sempat lah gitu kerja bareng sama agensi dan agensi gitu, dan ada juga pasti momen-momen yang kreatifnya bilang ya kan briefnya kayak gitu, terus ya solusinya apa nih, lo kasih solusi deh buat orang kayak kita yang request brief ke lo gitu, ada nggak sih? Solusi ke tim brand. Nggak brand juga, siapapun. Iya, maksud gue malah lebih solusinya ya harusnya lebih ke arah ke tim kreatifnya ya. Kayak pada dasarnya sih menurut gue yang ada di brief tuh bukan mutlak yang lu buat gitu. Lu pasti butuh eksplorasi juga kan. Karena kalau misalnya buat mentah-mentah langsung dari brief ya mending si brief makernya aja langsung ngebuat udah spesifik jelas gitu kan, nggak mungkin kan. Pasti lu butuh eksplorasi juga. Yang pada dasarnya juga yang ngebuat brief belum tentu, balik lagi nih ya, belum tentu paham juga. Betul. Secara kreatifnya gitu. Ya tugasnya kreatif juga di situ. Tapi emang lu gedek banget ya kalau misalnya ada yang lempar kayak gitu? Gue dulu gue emosi banget waktu awal kerja ya. Karena gue kan apa sih emang sesulit apa, sampai akhirnya gue kayak beneran mencoba mengenal kayak desainer saat itu, terus gue ngerasa kalau ternyata emang ribet banget bikinnya gitu, dan sampai gue tuh coba belajar dan berusaha untuk setiap ngobrol sama dia tuh kayak lo bisa nggak sih pakai bahasa manusia, maksudnya apa, karena kan kayak ada nama-nama istilah-istilah kreatif yang gue juga nggak ngerti kalau lo dulu ngomong apa gitu. Iya. Dengan bahasa Tapi sih sebenarnya kendalanya di kreatif sama brief maker lah, atau berhubungan sama kreatif brief tuh emang ada part yang bikin gak jelas. Contohnya misalnya data yang lu sampirkan tuh nggak lengkap, atau lu cuma ngasih bikin postingan bla 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 bla, tapi lu nggak, tapi nggak ada kelengkapan segala macam. Jadi ngerti sih, itu gue juga gitu. Iya, apalagi kita kreatif nih selalu musuh besarnya selain idealisme, tadi kita bahas idealisme adalah waktu ya, kadang-kadang. Iya sih. Kadang-kadang nggak tahu diri juga nih dari tim brand, suka ngasih deadline pendek-pendek nih. Ya maaf deh, besok gratis kok. Ya kayak gitu ya, salah satunya waktu. Jadi ya itu kadang juga mungkin secara kreatif efisiensi aja lah yang mungkin. Jadi dia
nggak mau ada komunikasi lagi. Tapi sebenarnya banget efisiensi tapi ya parah sekali. tapi ya yang paling penting ya tetap lu komunikasi sih kalau nggak jelas. Ada nggak nih saran buat teman-teman yang baru mungkin mau lulus atau baru lulus terus mau jadi graphic designer? Saran dari lo. Sarannya Apa adalah harus disiapin selain mental ya. Ya selain mental ya tadi nomor 1 wajib banget mental ya, di kreatif tuh wajib banget mental. Ya banyak lah nanti lu bakal bersinggungan sama orang-orang yang di luar kreatif yang ya menurut lu yang mereka komentari subjektif lah gitu dan segala macam. Itu pasti pengen tapi nggak bisa ya. Sarannya itu salah satunya mental, kedua adalah improvisasi diri atau eksplorasi diri, jangan terpaku sama satu skill, kembangin aja yang lo bisa, kembangin yang lo tahu, banyakin referensi, banyakin baca, banyakin lihat, banyakin nonton, banyakin mengkritisi visual di sekitar lo, tapi bukan mengolok-olok ya, mengkritisi, terus kalau bisa lo cari apa yang kurang, terus lo coba dalam diri lo sendiri kayak ini bisa dimaksimalin secara visual atau secara copy seperti apa. Itu menurut gua jadi pondasi awal buat anak-anak atau teman-teman yang mau masuk kreatif, karena lu ntar akan harus sangat-sangat terbiasa dengan visual, tentang video, audio, copy di sekitar lu, yaitu jadi referensi lu tanpa lu harus buka internet. Jadi nggak cuma tok, ya udah desain aja gue gara-gara gue desain nggak kayak gitu kan? Enggak sih menurut gua. Untuk lo naik level lu perlu bisa tahu media, banyak media gitu, nggak cuma desain doang. I think that's all. Thank you so much. Thank you Ci. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan silakan ke kolom komentar. Bye bye.